Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Gina Puspita, spesialis anak, dalam channel Dr. Fkopedia, dengan berbagi lebih berbarokah. Oke, Bapak dan Ibu, kita kali ini akan membahas tentang faktor resiko kejadian obesitas pada anak dan remaja. Oke ya, jadi ada 5 faktor resiko yang menyebabkan terjadinya obesitas pada remaja ya khususnya. Yang pertama adalah faktor genetik. Yang kedua adalah anak dengan lahir berat badan rendah atau prematur. Yang ketiga adalah screen time yang lama pada anak. Kemudian yang keempat adalah pola makan yang tidak teratur. Yang terakhir adalah adanya teori adiposity rebound. Nah, kelima itu kita akan bahas ya, Bapak dan Ibu. Oke, yang pertama faktor genetik ya, Bapak dan Ibu. Dari faktor genetik kita akan melihat bahwa dalam sebuah penelitian menyatakan bila kedua orang tua yang gemuk itu akan memiliki resiko yang lebih besar untuk menjadikan anaknya menjadi gemuk juga, yaitu sekitar 80% ya. Kemudian yang kedua, kalau salah satu orang tuanya yang gemuk ya, itu misalnya bapaknya atau ibunya yang gemuk, itu akan meningkatkan resiko sebesar 40%. Tapi kalau tidak ada orang tua yang gemuk, dia akan meningkatkan sekitar 20%. Hal ini mungkin saja disebabkan karena adanya mengikuti ya. Jadi orang tua anak itu akan mengikuti pola dari orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya gemar untuk makan, biasanya anaknya juga ikut untuk gemar untuk makan ya. Kemudian yang kedua ada teori adanya defisiensi dari leptin dan reseptor dari melanokortin ya. Kedua enzim ini dia berperan dalam meningkatkan untuk rasa kenyang dan rasa lapar, sehingga bila terjadi kerusakan pada kedua enzim ini, leptin dan melanokortin, dia akan meningkatkan rasa lapar dan membuat si anak menjadi ingin makan terus. Oke, yang kedua adalah berat badan lahir rendah dan prematur ya. Untuk anak-anak yang mengalami dulu waktu pas lahir dia prematur atau berat badan lahirnya rendah ya, itu dia biasanya akan terjadi catch up growth ya. Jadi orang tua kan biasanya pengen tuh, aduh gimana caranya ini anak bisa langsung cepet gemuk ya, sehingga biasanya diberikan asupan konsumsi yang berlebihan untuk mengejar keterlambatan pertumbuhannya dia. Sehingga hal ini menyebabkan resiko obesitas pada saat dia remaja. Kemudian yang kedua adalah teori sensitivitas yang tinggi pada glukokortikosteroid pada anak-anak yang prematur. Jadi pada anak-anak yang prematur dan low birth weight itu terhadap hormon glukokortikosteroidnya dia lebih sensitif, sehingga akan merangsang atau menstimulasi hipotalamus, hipofisis dan adrenal untuk memicu pusat lapar dan rasa kenyang. Akibatnya kalau misalnya ini berakibat akan terjadi penumpukan adiposity di dalam tubuhnya, sehingga akan meningkatkan resiko juga si anak akan menjadi obesitas pada saat remaja. Oke, yang ketiga adalah screen time ya. Jadi menurut beberapa penelitian didapatkan bahwa anak-anak yang menonton TV atau gadget ya lebih dari 8 jam per minggu ya, dia akan meningkatkan resiko 2 kali lipat untuk terjadinya obesitas, karena anak-anak ini cenderung untuk aktivitas fisiknya jadi menurun ya, karena dia lebih senang untuk menonton TV atau gadget ya, sehingga kurangnya bermain dan aktivitas fisik di luar akan meningkatkan resiko kejadian obesitas juga Bunda dan Ayah ya. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat adalah pola makan anak ya. Yang keempat adalah pola makan anak. Anak-anak yang senang dengan makanan berenergi tinggi itu akan juga meningkatkan resiko obesitas ya, terutama nih sekarang banyak ya jajanan seperti burger ya,
pizza seperti itu, dia energinya tinggi, kalorinya tinggi, sehingga itu akan meningkatkan resiko kejadian obesitas. Kemudian anak-anak yang jarang sarapan di rumah nih, kalau misalnya nanti sudah sekolah ya, jarang sarapan di rumah sehingga lebih senang untuk jajan di kantin sekolah gitu ya. Itu juga akan meningkatkan resiko obesitas. Selain itu, anak-anak yang suka mengemil ya, makanan dengan tinggi lemak ya, seperti mungkin kentang goreng ya, itu ya sekarang, ataupun juga dengan minuman bersoda ya, itu dia akan meningkatkan resiko untuk kejadian obesitas juga Bunda dan Ayah ya. Dan yang terakhir adalah teori yang disebut dengan early adiposity rebound. Apa sih itu early adiposity rebound? Jadi pada tahun pertama kehidupan seorang anak, dia akan beratnya naiknya cepat ya, tingginya naiknya cepat, berat badan naiknya cepat. Kemudian pada tahun kedua ya, dia akan menurun, baik berat badan ataupun biasanya berat badannya menurun, tinggi badannya yang meningkat ya, sehingga menyebabkan pada tahun kedua itu biasanya anak-anak tampak lebih langsing. Nah, nanti pada tahun ketiganya ya, pada sekitar usia-usia di atas 5 tahun, dia akan kembali lagi nih masa lemak tubuhnya. Nah, untuk anak-anak yang mengalami pengembalian masa lemak tubuh awal ya, biasanya kurang dari 5 tahun, dia akan meningkatkan resiko juga untuk kejadian obesitas pada remaja. Oke, Ayah dan Ibu, jadi begitu ya, tadi ya kita sudah mengenal 5 faktor resiko yang akan menyebabkan terjadinya obesitas pada remaja. Semoga dengan materi ini kita semua bisa mempelajari ya, dan meninggalkan resiko-resiko tadi ya, supaya untuk mencegah anak-anak terjadinya obesitas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.